الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Dan mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Maka kemurkaan Allah menimpa mereka, dan bagi mereka azab yang besar. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia melebihi akhirat. Selain ayat-ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat yang membandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Cukup beberapa ayat sebagai contoh. Semuanya menunjukkan maksud bahwa siapa yang mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, maka ia berada dalam kerugian. Jika keduanya tidak dapat dicapai, hendaknya akhirat lebih dipentingkan. Saya mengakui bahwa dalam kehidupan dunia ini manusia sangat membutuhkan keperluan hidup, tetapi walaupun kita harus pergi ke WC, tidaklah bijaksana jika kita duduk seharian di tempat itu. Jika kita memperhatikan hikmah syariat dengan seksama, kita akan menemukan bahwa syariat yang suci ini telah mencakup semua hal. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan segala sesuatu dengan jelas. Pembagian waktu-waktu sholat memberikan isyarat agar kita pandai membagi waktu antara urusan dunia dan urusan agama selama 24 jam, siang dan malam. Sebagaimana jalan pikiran Anda bahwa agama dan dunia harus sama-sama diperhatikan, maka hal itu menuntut pembagian waktu yang adil di dalam sehari semalam. Separuhnya khusus untuk ibadah, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan separuhnya untuk istirahat dan urusan keduniaan, menunaikan hak-hak hamba. Jika kita menghabiskan lebih dari separuh waktu untuk keduniaan dan keperluan jasmani, berarti kita telah mengutamakan dunia. Kesimpulannya, sesuai dengan pendapat Anda dan juga sesuai dengan keadilan, hendaknya kita menggunakan waktu khusus untuk agama selama 12 jam dalam sehari semalam, sehingga kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dapat tercapai. Dengan cara demikian, barulah benar bila kita mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta Islam tidak mengajarkan kerahiban. Uraian ini sebenarnya bukan maksud dari bab ini, tetapi untuk menjawab kesalahpahaman. Maka saya menuliskannya dalam bab ini. Dalam bab ini sebenarnya saya ingin menuliskan semua hadis mengenai pentingnya dakwah dan tabligh, tetapi saya mencukupkannya dengan tujuan hadis-hadis saja. Dengan 7 hadis-hadis saja. Bagi orang yang beriman, jangankan 7 hadis, 1 hadis pun telah mencukupi. Adapun bagi mereka yang tidak beriman, firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini lebih dari cukup. Wa sayalamul ladzina zalamu ayyam qalabiyan qalibun. Dan orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Hah? 10 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musa alaihi salam, ya Rabbi 'allimni syai'an adkuruka bihi wa ad'uka bihi.
ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadha. Qala qul la ilaha illallah. Qala innama uridu syai'an takhusuni bihi. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihim la ilaha illallah. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat mengingatmu dengannya dan dapat berdoa kepadamu dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa berkata, ya Rabb, setiap hambamu mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa berkata, aku ingin sesuatu yang engkau khususkan untukku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu sisi timbangan dan la ilaha illallah dalam sisi timbangan yang lain, maka timbangan yang berisi la ilaha illallah akan lebih berat. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dari kitab At-Targhib. Faedah, telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pak. Aksan panas mati. Telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jika sesuatu itu sangat penting, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakannya secara mudah untuk umum. Sebagaimana beberapa keperluan dunia ini, misalnya air, udara, semuanya sangat diperlukan oleh makhluknya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh makhluk untuk memperolehnya. Namun demikian, perlu diketahui bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai timbangan amal adalah menurut keikhlasannya. Semakin ikhlas suatu amal, maka semakin besar nilai amal tersebut dalam timbangan. Sebaliknya, semakin kurang keikhlasan dan ketawajuhan suatu amal, maka semakin kecil nilainya dalam timbangan. Tidak ada cara yang lebih bermanfaat untuk mendatangkan keikhlasan daripada memperbanyak kalimat thayyibah. Karena itulah kalimat ini dikenal sebagai jilaul qulub, pembersih hati. Dengan alasan ini, para ahli tasawuf selalu menyuruh kita agar memperbanyak bacaan kalimat thayyibah ini, bukan hanya ratusan, tetapi agar dijaga dan dibaca setiap harinya ribuan kali. Laporan dulu. Siapa? Ya, laporan. Laporan. Usman, boleh. Ketemu sama Pak Talba, sama Pak Samad, sama Pak